Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video tutorial SolidWorks kali ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar, mendesain produk dari raket nyamuk ini. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapannya mulai dari part-part penyusunnya sampai ke assembly. Jadi tadi bisa dilihat di opening bahwa produk ini ada 4 komponen penyusun. Pertama yaitu penutup center. Ya, ini merupakan penutup center. Ya. Selanjutnya yaitu senternya. Nah, ini merupakan senternya. Setelah itu hiasan dari penyambung. Jadi untuk center ke raket utama, kepala raket itu memiliki hiasan penyambungnya agar biar lebih indah. Dan yang terakhir, part terakhir ialah raketnya sendiri atau kepala dari raket itu yang memiliki senter kecil juga di bagian tengahnya. Oke, kita masuk mungkin part pertama. Kita open. Nah, ini merupakan part dari penutup center utama yang terletak di bawah raket dekat genggaman tangan. Bisa dilihat simple. Jadi kalau disimpulkan, ini memiliki hanya sedikit menggunakan featuresnya. Revolve, cut extrude pertama, terus selanjutnya cut extrude kedua, terus di fillet, terus di sweep. Sweep ini mengulir ya, kalau sebut bahasanya ulir. Selanjutnya di chamfer pertama, chamfer kedua. Nah, ini saya chamfer pertama, chamfer kedua ini menggunakan untuk ulir yang ada di awal putaran dan akhir putaran. Ya, tahapan yang pertama saya melakukan sketch dulu untuk revolve-nya. Nah, bisa dilihat, kita show. Nah, ini saya tahapan pertama yang mulai saya kerjakan ialah saya ambil garis lurus dengan menggunakan sketch yang center line. Nah, gunanya agar bisa di revolve. Untuk garis yang ini itu merupakan jari-jarinya. Nah, untuk garis yang ini merupakan tinggi dari part ini. Nah, setelah itu kita revolve. Setelah di revolve, pasti dia akan membentuk penjal atau berisi, tidak kosong seperti itu. Setelah itu makanya saya lakukan features menggunakan cut extrude pertama. Cut extrude pertama saya membolongkan atau membuat lubang dari atas sampai bawah, tapi tidak sampai habis karena di sini penutupnya untuk yang paling sisi depannya dia memiliki sedikit lebih sedikit sisa dari cut extrude tadi. Nah, itu untuk tahapan cut extrude pertama, tinggal dibikin lingkaran. Nih, kita show ya. Nah, itu merupakan lingkarannya. Nah, saya menggunakan garis ini, set. Kita menggunakan offset pertama. Langkah pertama kita offset end pipisnya. Setelah itu baru kita ambil features dan gunakan extrude cut. Setelah itu tarik sampai ke bawah, sampai mana kita mau potongnya. Nah. Oke, kita hide lagi. Selanjutnya yaitu cut extrude kedua. Nah, ini saya ada sedikit kesalahan mungkin, makanya saya menggunakan extrude yang kedua karena pada saat cut extrude pertama mungkin kurang maksimal. Makanya saya menggunakan extrude 2 biar lebih maksimal lagi sesuai dengan ukuran. Selanjutnya
di fillet. Nah, karena di produk aslinya itu bagian sisi depan dia terlihat cembung, atau ya kalau di sini kita sebutnya fillet. Saya menggunakan fillet ini untuk bagian sisi depan saja. Caranya sangat mudah. Pertama-tama kita ambil plan dari sisi mana sih yang mau kita kerjakan atau mau kita ambil untuk difiletkan. Itu sisi di sini. Nah, makanya saya menggunakan lanjut yang terakhir, yaitu penggunaan features sweep. Nah, sweep ini gunanya untuk membuat ulir. Nah, kebetulan di sini kita menggunakan ulir yang berada di dalam. Langkah-langkahnya, pertama kita sketch dulu. Nah, ini merupakan sketch segitiga. Dimana segitiga ini gunanya untuk menggambarkan atau menjelaskan tinggi maupun lebar maupun sisi kanan kiri dari ulir tersebut. Nah, setelah kita sketch, kita lakukan helix and spiral dengan menggunakan di sini curves. Terus pertama helix and spiral, maka dia akan keluar. Untuk ambil plan dari sketch pertama itu sama ya plannya di sini. Nah, di sini. Ada bisa lihat. Ya. Pokoknya ambil segitiganya itu dimana ulir itu akan keluar, akan extrude gitu, akan keluar. Berarti di sini gitu kan. Kalau kita ambil di sini, maka dia tidak memiliki sisi. Yang memiliki sisi kan lingkarannya. Selanjutnya saya sedikit chamfer untuk bagian ulir penutup dan pembukanya. Ya, ini biar lebih miring aja, biar lebih, karena memang di produknya juga gitu sih. Nah, yang kedua juga gini. Oke. Untuk part pertama selesai. Oke, bentar. Selanjutnya kita masuk ke part kedua, yaitu center. Nah, di sini center. Ya, sudah lumayan banyak menggunakan features. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama, saya menggunakan revolve kembali untuk bagian tubuh dari center ini sendiri, bagian utamanya. Langkah awal yaitu kita revolve dulu buat lingkaran dengan diameter paling besar, yaitu ini. Nah, ini merupakan diameter paling besar, maka itu jadikan patokan untuk pembuatan revolve. Diameter tadi sama seperti yang di awal, dengan mengambil jari-jari bagian ya. Nah, ini. Nah, sama seperti awal, ambil dulu garis tengah center line di sketch tadi. Ya, ini ya. Setelah itu ambil tarik garis dari sini, dari center line-nya. Set. Yaitu diameternya. Iya, jari-jari. Kalau ini jari-jari ya setengahnya. Terus di bawah juga sesuaikan dengan tingginya. Setelah itu, kalau memang produknya memiliki sisi seperti ini, ya,
gunakan aja, kalau saya menggunakan, kebetulan saya menggunakan ini ya, arc ya. Nah di sini kita awalnya kita tarik sisi sini, baru ambil di titik kedua, baru kita sesuaikan tingkat derajat kemiringan ataupun bulatnya dari sisi bagian ininya. Oke. Selanjutnya itu cut extrude lagi, extrude. Nah di sini awalnya kan di sini. Awalnya kan diameter paling besar ini. Ya. Nah, saya cut extrude. Saya bolongin. Tadi kan di sini nih. Saya ambil garis yang akan di extrude. Nih. Ya, ini ya, bagian ini ya. Nah, ini. Ini makanya saya tarik sampai setinggi ini. Makanya kepotong sampai sini. Oke. Selanjutnya saya mengambil features reference geometry plane. Mengambil plane baru. Gunanya nih, show. Oke. Gunanya untuk misalnya kita gambar dari sini. Plane-nya di sini misalnya, di top plane. Terus kita mau gambar bagian sisi sini. Gampangnya kita ambil aja plane dengan mengeklik reference geometry, ambil plane, terus klik sisi mana yang mau kita edit atau mau kita sketch. Kalau yang di sini berarti di sini. Nah, lanjut. Oke, features ketiga. Nah, saya ambil plane ini gunanya untuk saya menggambarkan begini. Oke, kita lihat dulu. Oke. Nah, selanjutnya yaitu sweep, sama seperti yang di awal tadi, namun ini letaknya di luar. Makanya saya ambil sketch plane yang di atas, ya. Nah, lihat. Nah, saya ambil sini, saya itu. Setelah saya ambil plane di sini, saya gambarkan segitiganya. Dari sini, salah, bukan dari sini, dari sini. Nah, ini ya, kita lihat tuh segitiganya kelihatan ya. Nah, kenapa saya keluar? Karena memang spiral tadi atau ulir tadi akan kita buat ke arah luar. Makanya saya gambar ke sini dengan sisi alasnya, yaitu lapisan terluar dari sisi ini. Oke, lanjut. Sama dengan tadi, menggunakan helix and spiral ini ya, curves, helix and spiral. Nah, oke. Setelah itu nanti tinggal diatur berapanya. Bisa kita lihat mungkin. Nah, di sini ini pitch, ini revolution. Nah, ini start angle. Start angle ini dimana kita memulainya di 315. Kalau untuk 6,75 ini merupakan banyaknya garis atau spiral yang dibuat. Nah, ini jarak 0,2 ya. Oke, kita cancel karena saya tidak mau merubahnya. Setelah itu sketch, ini sketchnya buat ya lingkaran tadi, dimana kita mulainya. Kebetulan saya di situ. Oke. Selanjutnya yaitu features chamfer. Nah, ini chamfer. Saya chamfer lagi awal dari ulir yang saya buat. Selanjutnya cut extrude.
Di mana saya cut extrude? Oke. Nah, saya melakukan cut extrude. Nah, di sini ini merupakan bagian untuk genggaman jari manusia untuk lebih ergonomis. Nah, di produknya juga seperti itu. Saya menggunakan cut extrude. Untuk apa? Karena awalnya kan produk sisi dari sini itu kan lurus aja. Itu tidak ada ininya. Saya buat lingkaran. Nah, ya. Saya buat lingkaran sesuai dengan jari-jari diameter yang dimau. Nah, ini tinggal teman-teman menyesuaikan, yang menonton tinggal menyesuaikan. Saya menyesuaikan ini ya dengan tinggi, mungkin bisa dibuat garis dulu kan, terus tingginya berapa pengennya atau yang sesuainya, baru buat lingkaran, baru sesuaikan dengan garis tinggi tadi. Baru setelah itu tinggal di extrude, cut, dan tarik. Tinggal di extrude, cut, udah selesai. Terbuatlah seperti itu. Nah, lanjut ke tadi ke extrude cut ya. Oke, ini udah ya. Nah, ini circle pattern. Saya menggunakan feature ini buat apa? Karena awalnya kan saya extrude cutnya di sini. Saya pakai circle pattern ini di sini. Nah, ini. Oke, kita coba lihat ya. Nah, ini saya gunakan equal spacing. Equal spacing ini gunanya untuk biar jaraknya itu rapi, tidak beraturan gitu. Nah, saya gunakan 2 banyaknya karena cuma 1 dan 2 gitu. Cuma 2 sisi. Dan sisi mana? Ya udah ini. Kita masukkan sisinya di sini. Patternnya. Sisi yang setelah di extrude tadi. Nah, ini. Nih, lihat tuh kan. Oke. Maka akan keluar dia di bagian bawah. Bagian bawahnya. Nah, ini dia. Saya menggunakan circular pattern. Kenapa circular pattern? Karena ini silinder. Circular ya. Melingkar lah pokoknya. Selanjutnya cut extrude lagi di bagian nah ini. Awalnya kan ini pejal berisi, saya extrude sampai ke dalam, sampai sisi paling ininya, untuk bagian dekat lampu ya, sisi paling dekat lampu nih. Cut extrude paling bawah. Setelah itu biar bentuknya seperti ini nih, seperti ini, miring ya, seperti lampu lah, seperti center kan. Saya menggunakan chamfer. Oke. Ya, dengan ketinggian yang menyesuaikan produk. Setelah itu saya ambil plane lagi. Nah, di sini saya buat lingkaran. Show. Ya. Saya ambil plane di sini untuk lingkaran. Nah, ini ya lingkarannya. Tahan dulu. Nah, di sini saya tahapan untuk pembuatan lampu. Nah, ini yang putih ini lampu. Saya menggunakan feature extrude dengan sketchnya itu lingkaran. Setelah itu saya extrude dengan ketinggian lampu yang sesuai. Tuh. Ya, bisa lihat ya. Oke, setelah itu saya dome. Saya menggunakan features dome. Dome ini berguna untuk ya seperti ini, membuat bentuknya seperti bulat, bulat gitu. Bisa diatur kok kebulatannya di dome. Selanjutnya kita masuk ke cut extrude yang keenam. Cut extrude yang keenam saya menggunakan itu untuk nah ini merupakan bagian dari turn on and turn off. Bagian mana yang mau kita pakai, apakah center, apakah charging gitu, atau ya charging atau raket nyamuk tadi.
Nah, sini menggunakan cut extrude untuk membuat ruang bagian turn on off nya. Ya ini sketch nya. Kita lanjut ke boss. Nah, ini saya menggunakan extrude boss, gunanya untuk membuat sedikit tatakan tangan. Nah, ini ya, oke. Nah, agar dia gampang untuk melakukan turn on off nya dari jari, bagi jari-jari yang ingin memegangnya. Selanjutnya ini ada feature fillet ya, untuk kerapihannya, finishingnya. Itu gunakan cut extrude lagi, sama seperti yang di atas tadi, langkah-langkahnya di bagian sini. Maka saya ambil plane lagi di sini gitu, dengan menggunakan reference geometry plane. Oke, yaitu sweep lagi sama kayak tadi. Lanjutkan dengan chamfer lagi. Nah, chamfer ini sama, saya chamfer bagian untuk nih ya. Oke, selanjutnya itu cut extrude. Nah, di sini awalnya kan tidak ada hole atau lubang. Saya cut extrude dengan awalnya saya menggunakan sketch, di tengahnya ada lingkaran. Setelah itu kita klik extrude cut nih, extrude cut, maka kita bisa pilih sisi mana yang akan kita cut, bagian sini atau yang tengah. Nah, saya pilih yang bagian ini, maka tengahnya masih ada tersisa. Kita lihat. Nah, ya kan. Oke. Setelah itu extrude cut. Oke, ini ya plan ini ya. Itu dilanjutkan lagi. Tadi udah belum sih? Ini udah kan? Oke. Fillet ya. Oke. Nah, ini yang extrude boss yang ketiga. Saya buat lingkaran di sisi sini. Ini dia lingkarannya. Nah, itu lingkaran pertama dan lingkaran kedua. Gunanya untuk menggambar dari tatakan untuk dicolokan, atau ini gunanya untuk aliran listrik, untuk charge, mengecas dari baterai senter tadi. Nah, ya, dan ini menggunakan features dome untuk ujungnya, terus fillet untuk finishingnya. Setelah itu saya ambil plane lagi. Nah, di sini saya ambil plane, gunanya untuk apa? Kita bisa lihat sini bahwa ada hiasan seperti ini ya. Ada hiasan yang juga di-cut, tapi menyesuaikan dengan sisi dari tabung ini kan, center ini. Makanya saya menggunakan beberapa plane, dimana plane pertama ini yaitu, nah, plane pertama ini saya ambil titik di sini, titik paling jauh. Setelah itu saya ambil plane di sini untuk ini titik yang paling akhir, dan plane di sini. Nah ya, untuk plane yang pertama itu saya memberikan titik-titik dengan menggunakan sketch, terus 3D sketch, agar dia mengikuti gambar 3D yang telah kita gambar atau kita extrude. Setelah itu yang bagian sini juga. Nah, ini kan, agar saya bisa menarik titik ini ke sini dengan mudah. Show. Nah, setelah kita ambil yang ini kan tadi kan sketchnya ini, saya tarik garis 3D sketch ke sini.
Nah, sampai ke sini sama, ini juga ke sini, baru tarik lagi ke sini. Titik-titik ini saya buat sama dengan menggunakan linear sketch pattern. Terus yang circular pilihannya tahan lagi agar dia bisa lebih banyak titik-titik tadi. Nih, kalau untuk titik sketchnya di sini. Tapi klik di 3D sketch dulu. Oke. Selanjutnya di plan yang ke ini. Oh ya, sama tambahan terakhir untuk bagian paling ujungnya. Jadi yang kedua tuh berarti bagian ini. Nih, yang kedua. Ini yang ketiga. Nah, ini pertama. Yang kedua, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga ini untuk bagian paling ujung. Ya, ujung. Tuh kan. Nah. Oke. Plan 9. Plan 9 itu berguna untuk ya. Plan 9 saya gambarnya untuk apa ya? Oh, I see. Enggak, plan 9 kalau nggak salah saya tidak menggunakannya. Nah, selanjutnya di plan 11. Plan 11 itu saya bertujuan untuk memotong garis-garis yang telah dibuat tadi, pattern tadi kan, dengan menggunakan plan 6, plan 7, dan plan 8. Saya menggunakan hanya menarik garis saja dari titik-titik yang saya buat. Terus gimana biar dia terlihat seperti pipa, kepotong pipa gitu kan. Nah, gunakan features swipe cut. Nah, ini dia, swipe cut. Nah, di sini kan cut swipe. Swipe cut dengan ambil dari features ya, coba lihat. Nah, itu dia. Dengan membuat lingkaran di plan yang telah dibuat tadi. Nah, kita lihat. Nah, ini kan. Oke. Nah, plannya di sini. Gimana biar bisa plannya di sini? Karena ada titik tadi. Setelah membuat plan di sini dengan menggunakan reference geometri tadi, baru buat lingkaran. Nah, ini dia lingkarannya. Kita bisa gitu ya. Oke, udah. Normal 2. Nah, ini dia, ini lingkarannya. Ini untuk yang di sana berarti. Oke. Selanjutnya sketch. Oke, nah ini karena dia yang kita buat baru satu bagian ini yang di sini kan, kita pakai lagi circular pattern untuk buat di bagian sisi ini juga, karena dia merupakan silinder ya. Jadi kita menggunakan circular pattern. Kalau dia lurus baru pakai linear. Oke. Sama seperti tadi tahap caranya. Setelah itu oke. Ya, ini sampah sih. Ini saya tidak melakukan apa-apa di bagian sini. Oke, itu saja bagian dari center. Untuk warna tinggal di sini aja ya. Ini warna. Kalau lampu itu saya menggunakan ini lampu white neon tube. Bisa cari bagian di sini nih. Di sini bagian warna. Oke, kita lanjut ke part selanjutnya. Models contained within the assembly have changed. Would you reboot assembly now? No. Oke. Selanjutnya hiasan penyambung. Nah, ini dia. Bagian kecil lagi, part yang ketiga.
Kita open part dulu. Oke, kita lihat dulu. Kita putar-putar dulu. Oke, sudah terbayang. Nah, sebenarnya ini sangat mudah ya untuk menggambar ini. Teman-teman yang menonton tinggal membuat sketsa sama seperti tadi, saya menggunakan revolve lagi biar lebih mudah aja. Sebenarnya sama aja sih, mau pakai extrude base juga dengan membuat lingkaran di awalnya, di plane-nya nggak masalah. Saya menggunakan revolve lagi. Setelah itu terbuatlah seperti ini dengan tinggi sesuai. Nah, kita extrude cut lingkaran atau pejal yang telah dibuat, silinder yang telah dibuat. Ini sketsanya. Nah, itu dia. Extrude cut di sisi seperti sini. Dengan sisi terluarnya yang ini awalnya tadi. Karena dia awalnya kan sisi terluar kan itu pasti lurus ya. Maksudnya tidak bergelombang seperti ini. Nah, lanjut. Kita hide dulu. Oke. Saya ambil plan lagi di sini. Ya kan? Plan 1 dengan menggunakan operasi geometri lagi. Terus gunanya apa? Biar saya mau buat ini nih, gelombang yang di bagian sisi luar. Caranya kita lihat di sketch show. Nah, kan tadi saya ambil bagian plane-nya ini kan. Nah, ini dia di sini dia atas. Saya ambil sketch ini dengan memakai nih ya, ellipse. Saya ambil ellipse. Ya, intinya menyesuaikan jarak sisi yang akan dipotong. Saya menggunakan satu sketsa saja. Setelah itu saya circle pattern. Sebelum saya circle pattern, saya extrude cut dulu. Kan ini udah sketsanya udah kebuat. Setelah sketsanya terbuat, baru ambil features, extrude cut. Tap, kepotong satu. Setelah kepotong satu, dilanjutkan dengan ambil circle pattern. Nah, circle pattern keluar di sini ya, ini circle pattern keluar gunanya untuk biar semua sisi. Nah, itu sama kayak tadi ya. Nih, kita lihat lagi deh. Nah, ini saya menggunakan 14 potongan. Nih 1 2 3 4 5 6 sampai 14 di sekelilingnya. Kita pakai equal spacing agar dia teratur jarak dari potongan pertama menuju potongan kedua dan sampai akhirnya. Nah, ini dia features yang digunakan. Ini kita klik di bagian yang telah terpotong tadi di extrude cut tadi. Makanya di sini cut extrude 2 karena cut extrude 2 itu adalah potongan yang awal. Nih sketsanya ini. Oke. Terus saya fillet sedikit agar terlihat rapih, karena memang di produknya juga seperti itu. Nah, ini merupakan tahapan finishingnya biar lebih ya, memang ya kayak gitu ya, tidak runcing seperti bagian gigi kalau biasanya. Nah, ini kan seperti ini nih, karena saya menggunakan fillet. Saya klik semua sisi itu baru saya fillet, makanya cuma satu di sini keterangannya. Oke, itu saja. Warna sama seperti tadi nih, invert color di sini pakainya tuh. Oke, udah ya, itu deh pokoknya. Oke, berubah ya warna. Oke, kita sini dulu. No. Nah, part yang terakhir ialah raketnya sendiri. Ini merupakan part yang juga termasuk part yang memiliki features paling banyak kayaknya ya. Ini juga ada beberapa sampah ya kayaknya. Oke, kita mulai dari awal, yaitu saya melakukan revolve di bagian sini. Saya revolve ini diawali dengan diameter atau jari-jari terbesar.
awalnya seperti ini ya, bisa lihat kan, ini jari-jari terbesar itu di bagian sini. Awalnya ini sebenarnya bukan di sini, di sini. Oke, lanjut. Setelah itu di revolve sama kayak tadi tahapannya. Setelah itu kita saya extrude cut. Sebenarnya tahapan terserah mau ke sini, mau sini dulu, tapi saya kebetulan seperti ini. Nah, saya extrude cut. Kenapa sini nggak ada plan? Karena saya waktu itu ketika setelah di revolve saya langsung klik sisi sini, baru saya langsung ambil sketch agar dia langsung terplan bagian situ gitu. Merujuk langsung ke plan dan sisi bagian situ. Itu juga salah satu cara untuk selain menggunakan reference geometry plan. Oke, nah ini untuk extrude cut sama gampang ya, tinggal buat lingkaran. Nah itu seperti itu. Coba. Oke, kita lihat. Nah itu dia. Ini sisi potongannya ya. Ini garis terdalam itu dan ini garis terluar. Nah untuk tahapan extrude-nya ya sama, extrude cut, terus pilih sisi mana yang mau dipotong, bagian dalam atau bagian luar. Karena kalau di sini bagian luar, tinggal klik sisinya, baru tarik deh sampai mana dia mau di extrude. Sampai sini berarti saya tarik dari sini sampai sini set. Oke, lanjut kita hide dulu. Nih. Oke, setelah itu baru ini, maaf ini apa namanya, bagian tengah ini agak keras mouse di saya. Jadi oke, saya harus klik kanan dulu. Lanjut di sini. Ini. Mana tadi dulu Pak? Oh ini extrude cut ya. Itu extrude cut lagi bagian tengah. Sama seperti yang tadi sebenarnya. Nah ini bagian tengah. Saya ambil garis paling luar nih, luar, baru garis kecil paling dalam. Terus setelah itu extrude cut, pilih sisi mana, yang kecil atau yang di gede ini. Saya pilih yang ini agar yang kecil di dalam ini sisa, tidak terpotong. Nah begitu kan, tuh ya sisa kan. Tapi di sini ada juga ternyata extrude lagi. Saya lakukannya di mana ya, di sini kayaknya. Bukan. Oh di sini juga. Itu saya membuat 3 lingkaran, 1, 2, 3. Jadi tinggal memilih 2 sisi. Nah itu kan. Oke. Pertama garis lingkaran kedua terluar, garis lingkaran terluar yang di sini yang paling kecil, dan garis paling dalam. Setelah itu extrude cut, pilih sisi yang mau di extrude, berarti yang ini sama yang paling kecil di dalam. Tep, klik 2 sisi yang terpilih, maka langsung centang. Oke, untuk extrude cut-nya dengan menyesuaikan tingginya, panjang extrude cut-nya. Oke, lanjut di mana ya? Set sama, tapi bagian dalam sama kayak di penutup lampu tadi. Tahapannya sama persis. Oke. Selanjutnya saya membuat ini tombol untuk menyalakan aliran listrik ke raket nyamuk agar nyamuknya mati. Nah inilah tombolnya. Tahapan pertama yang saya lakukan ialah saya ambil plan dulu dengan menggunakan referensi geometri lagi. Setelah itu, nah kan keluar nih plannya, tap gitu kan. Terus saya sesuaikan di sisi yang ini, nanti bisa diatur. Setelah itu saya
sketch, show. Itu salah nih, bukan ini, sampel nih. Nah ini dia nih. Nah, show, rotate. Nah, saya buat menggunakan sketch yang ini, ellipse lagi, menyesuaikan dengan produk. Setelah itu extrude boss, boss dari sisi itu. Oke ya, itu mudah ya, tinggal extrude boss aja. Oke, nah di sini kan ada ruang nih untuk apa namanya, agar dia bisa ketekan sama enggak. Nah itu saya menggunakan cut extrude dengan ukuran yang melebihi sedikit dari tombol ini ya, sisi terluarnya. Pokoknya keluar baru kita extrude cut ke plane yang ini nih ya, menyesuaikan tarik. Oke, lanjut ke kita collab dulu. Ini udah ya. Oke, ini udah sih. Udah. Nah, ini cut extrude-nya sama. Ini sampah sih. Ya, ini tidak ada. Kita lanjut ke, nah ini. Saya menggunakan feature terbaru dari yang tadi. Saya menggunakan cut loft atau loft cut di sini. Nih, loft cut. Loft cut ini saya gunakan untuk membuat seperti dia ada pilihannya, apakah trapesium, apakah segi 5, segi 4. Saya menggunakan segi 4 karena memang diproduknya seperti itu. Oke, saya menggunakan loft cut gunanya agar ketika dia cutting, nah yang di cutting tuh miring gitu, sisinya miring, tidak lurus. Biasanya kan kalau extrude cut, kalau misalnya kotak lurus gitu ke bawah kan. Nah untuk loft cut ini saya menggunakan 2 sketsa di awal, yaitu di atasnya, bagian sisi atas nih. Nah ini dia, sisi atas ini lebih kecil ya ukuran kotaknya dibanding sisi bawah, jadi makanya dia miringnya ke bawah dan keluar, miring ke bawah, keluar dan ke bawah. Nah untuk extrude cutnya klik di titik-titik yang mau di cut, misalnya ini sama ini kan. Nah ambil titik sini, tap, klik sama ini di ini nih, yang persegi ya, klik tek, baru loft cut. Maka dia akan mengikuti potongan bagian sisi dari segi 4 atau persegi yang telah digambar tadi. Kita lanjut. Nah oh ya, kan ini bagian satu sisi aja karena dia 4 sisi dan ini merupakan silinder. Saya menggunakan circular pattern lagi, yaitu dengan jumlahnya 4 dan sama kayak tadi, space-nya juga disesuaikan agar jaraknya teratur. Dan oke, selesai. Pilih features mana yang untuk yang akan di pattern, yang akan dibuat di sisi lainnya, yaitu yang ini tadi, loft cut 14. Lanjut di fillet ini saya menggunakan di tiap-tiap patahan dari potongan loft cut tadi biar rapi, finishing ya, ini ya, sama seperti produknya. Setelah itu saya membuat lampu kecil yang merupakan bagian juga dari silinder ini. Saya membuatnya setelah silinder ini terbuat. Saya tinggal membuat lingkaran ya, sketch di lingkaran. Setelah itu extrude boss sampai ke dalam, sekitar di pertengahannya lah kira-kira saya buatnya, karena emang produknya dengan center ini menyatu ya, bukan assembly, makanya saya membuatnya seperti itu. Nah sketsanya di dalam kan,
saya berarti mengambil sketsanya ambil plannya di tengah. Saya ambil plannya dari sini langsung pasti. Nah, bagian ini pokoknya. Ini plannya. Extrude boss, menyesuaikan tinggi sampai keluar. Nah, oke. Setelah itu extrude cut. Extrude cut untuk apa? Untuk membuat ruang lagi. Sama. Ini dibuat ruangnya. Kosong. Sketnya. Saya minum dulu, haus. Oke, dan saya melakukan menggunakan feature fillet untuk bagian sisi ini dan ini. Oke, ini dan ini. Oke, agar lebih smooth, lebih enak dilihat dan emang menyesuaikan produk. Oke, selanjutnya adalah features menggunakan cut extrude, dimana ini adalah apa ya? Ini pembuatan lampu sama kayak tadi, buat lingkaran lagi. Setelah itu di dome, ya kan, features dome. Oke ya, sip. Selanjutnya chamfer ini sama kayak tadi untuk sisi ini agar seperti bohlam ini ya, berbentuk V ya, chamfer lah pokoknya. Baik sisi sini ini tidak lurus ya, tapi miring, memiliki kemiringan tuh. Itu jadi dome untuk lampunya, menyesuaikan plan. Nah, plan 16 itu saya gunakan untuk agar saya ingin sketsa baru gitu, plan dengan referensi geometri yang sama. Dan saya ambilnya di tengah-tengah, di mid, tengah-tengah dari produk. Oke, lanjut. Nah, plan yang pertama, sketsa yang pertama saya gambar untuk kepala raket. Itu ini seperti ini. Set. Ya, untuk ukuran menyesuaikan. Nah, setelah itu saya extrude boss. Apakah tadi sketsa set. Tidak ada garis yang tidak tersambung. Baru saya extrude ini kan tengah nih. Dengan dua direction. Jadi ke atas sama ke bawah karena dia di tengah. Two direction. Selanjutnya setelah itu fillet. Saya fillet bagian sudut-sudutnya nih untuk finishingnya ya. Tuh, sudut dalam maupun sudut luar, karena memang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya menggunakan fillet plan ini. Ya, seperti ini tidak ada gunanya ya. Nah, yang ini nih. Nah, ini. Selanjutnya adalah pembuatan dari jaring-jaring ini. Jaring-jaring penyengat nyamuk tadi. Kalau kita lihat di sini ada dua sisi ya. Sisi yang pertama ini sama yang di bawah. Tuh. Jadi dia memang ada dua sisi, atas dan bawah. Kalau di sini saya lihat nih. Tuh, ya kan? Nah, tuh. Oke. Udah jadi pusing. Salah. Plannya mana? Ini. Yang pertama kan ini nih, plannya 19 kan. Terus yang kedua 20. Saya ambil plan ini karena memang saya mau membuatnya lurus ke sana dan lurus ke sini, X gitu ya. X. Jadi saya ambil plan di sini. Tidak masalah, tidak perlu sampai ke sini aja. Tidak perlu nempel di sisi ini plannya gitu. Terserah mau jauh-jauh lagi nggak apa-apa. Karena saya akan membuat pejal ataupun seperti kawat sih. Kawat penyengat tadi itu sampai tembus ke sana.
Nah, ini dia sketsanya. Sketsa. Saya membuat satu sketsa aja. Setelah itu saya linear pattern ke kanan sebanyak berapa buah yang diperlukan. Setelah itu juga ke bawah linear patternnya. Langsung sekali dari banyak ke kanan langsung linear pattern ke bawah dengan ini, menggunakan ini. Terus ambil plan yang kedua. Plan yang kedua untuk garis yang berlawanan arah, yang cross ya, bersilangan. Sama tahapannya tuh, itu dia. Setelah di extrude boss dari kedua plan sketsa tadi nih, ini sama ini, nah kan, tuk gitu kan, terbuatlah ini, terbuatlah di extrude boss. Nah, terbuatlah seperti ini. Kenapa awalnya tidak menyesuaikan dari kepala raket ini? Awalnya memang panjangnya sama semua, misalnya 10 cm semua gitu. Nah, gimana caranya biar dia menyesuaikan? Kalau di sini bisa terlihat ya, ini bekas potongan dari pejal ini. Saya potong dengan menggunakan plan baru, yaitu yang di atasnya, menggunakan referensi geometri lagi. Setelah itu saya extrude cut dengan menggambarnya dulu. Nah, kan emang panjang-panjang dari kebetulan ini sampai ke sini nih, yang ini nih, sampai sini. Makanya saya gambar kayak gini, sisi luarnya sampai titiknya ketemu semua, sisi dalamnya ini untuk raket. Baru saya extrude cut. Saya pilih sisi yang ini biar pejal kawat-kawat tadi tuh yang panjangnya sampai sini kepotong, menyesuaikan ini. Nah, makanya saya gambarnya sketsanya seperti ini. Oke. Yang terakhir yaitu ini tulisan ya. Tulisan bisa menggunakan ini simbol A, teks. Sketsanya ini extrude boss sedikit. Oke, nah ini dia, gitu. Oke, part yang terakhir selesai sepertinya. Pewarnaan, saya menggunakan beberapa warna emang. Lanjut, selesai nih. Nah, yang terakhir adalah proses assembly dari part-part yang ada tadi, penutup center, hiasan penyambung, dan raket. Oke. Nah, tahapan pertama kita masukin semua insert komponen ya. Nih, insert komponen ini kita ambil satu-satu partnya, mulai dari penutup center di file yang kita simpan. Setelah itu center nih, setelah itu hiasan penyambungnya, setelah itu raket. Nah, untuk proses assembly saya pertama melakukannya, ambil raketnya. Saya ambil raket bagian paling besar. Setelah itu saya mate ini gunanya untuk assembly ya. Assembly itu menggunakan mate ini. Mate saya ambil sisi mana mate-nya. Nah, ini penjelasan dari tiap-tiap part ya, maaf. Nah, ini match itu yang pertama saya ambil ini. Nah, tuh saya ambil sisi dari paling bawah untuk kepala raket guna menyambung untuk ke ini, kemana namanya, bagian penghias penyambung antara raket dan center utama. Baru di mate. Nah, ini bisa kita lihat nih, kita tinggal klik sisi-sisi mana yang mau digabung. Nah, ini face ini sisi pertama, sisi kedua itu ini, sisi pertama untuk yang raket dan sisi kedua untuk hiasan penyambungnya yang ini. Udah, setelah di mate, oke, tersambung.
Selanjutnya ini sama. Nah yang ketiga, yang ini tuh yang awalnya kita menggunakan siku-siku ya, bukan siku-siku sih, ini apa sih ya, kayak intinya dia nempel tegak gitu 90 derajat antara ini dengan sisi yang tadi. Setelah itu kita menggunakan konsentrik ini. Nah ini kan koinsiden, ini yang konsentrik, kita pencet mate terus kita pilih konsentrik. Kali ini awalnya koinsiden. Konsentrik ini gunanya untuk biar sejajar gitu lingkaran bulatan dari lingkaran itu sesuai dengan bulatan yang akan kita sambung, karena sama-sama silinder. Sama yang ini juga center ke penghias, yaitu ini. Nah ini dulu sama sih sebenarnya, awalnya nih belum nempel kan. Nah setelah itu kita tempel dengan menggunakan koinsiden, yaitu konsentrik yang ini terhadap ini, terhadap penutup lampu, penutup senter. Sudah selesai. Setelah itu save. Setelah di save udah, produk Anda sudah jadi. Setelah itu ya udah pewarnaan aja sih. Nah ini saya menggunakan banyak warna sih main ya. Ini seperti senternya lagi hidup lampunya ya, seperti inilah ya. Berikut, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf saya banyak kesalahan ataupun kekurangan dalam menjelaskan produk yang saya buat di SolidWorks ini. Saya belum hide nih. Dan terima kasih juga telah mendengarkan sampai habis. Saya mohon maaf juga kalau misalnya banyak salah kata ataupun perilaku yang tidak baik untuk didengar. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman yang mendengar dan melihat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SolidWorks. Baik, selanjutnya yaitu penjelasan tentang program yang saya buat di Python. Program yang saya buat di Python yaitu program games XOX. Nah, penjelasannya yaitu di sini saya akan menjelaskan per tahap-tahap yang saya lakukan. Jadi tahap-tahap yang saya lakukan, pertama yaitu saya menjelaskan variabel kolom di mana itu merupakan list. Ya, di sini type list yang diulang sebanyak 10 kali. Selanjutnya itu saya mendefinisikan insert tanda. Insert tanda yaitu tanda, posisi. Nah, di sini kolom list posisi sama dengan tanda. Jadi selanjutnya itu kolom kosong. Nah, kolom kosong ini merupakan posisi yang akan diisi oleh tanda tadi. Nah, itu balik ke kolom posisi tadi yang telah dijelaskan. Selanjutnya yaitu definisi dari tempat bermainnya ya, atau papan main saya sebutkan, yaitu papan yang kosong sebanyak 9 kotak tadi. Nah, di sini saya perintahnya itu print, semuanya print, karena kotak itu merupakan ada 9 yang kosong dan itu merupakan ada beberapa baris, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ada 12 baris. Saya membuatkannya itu nih, kosong, garis, kosong. Nah, baru dilanjutkan dengan isi dari kolom kosong tadi. Nah, ini akan
ini merupakan tempat yang akan terisi oleh X maupun O nanti. Selanjutnya 00, selanjutnya batas dari itunya, selanjutnya sama 456 ya, di kolomnya maksudnya di kolom 1, kolom 2, kolom 3 gitu. Nah, dia baris pertama yang akan diisi, ini baris kedua yang akan diisi, baris ketiga yang akan diisi. Selanjutnya ini mendefinisikan siapa kondisi menang ya, yang menang. Nah, di sini kondisi menang tuh ketika 7, 8, ini saya menggunakan N ya, dan 9 ya, maka mereka merupakan satu kesatuan. Nah, ini menang nih, 7, 8, 9 menang. Berarti di posisi 7, 8, dan 9 apakah itu X maupun O, dia akan menang. Selanjutnya atau 4, 5, 6, itu juga menang, 4, 5, 6. Atau lagi 1, 2, 3, itu akan menang. Atau lagi 1, 2, 4, 7, itu juga menang. Atau 2, 5, 8. Nah, itu beberapa kemungkinan kondisi kemenangan. Selanjutnya giliran pemain. Nah, ini gerak pemain ya, kontrol untuk pemain. Nah, di sini saya menggunakan boolean true. Ini hanya menjelaskan run itu true gitu. Nah, jadi while run itu ada variabel yaitu gerak, dimana di situ akan diinputkan sesuatu. Katanya di kalau saya menjelaskan sini, silakan masukkan tanda X. Setelah itu try gerak sama dengan integer. Nah, berarti angka ya. Huruf maksud saya. Huruf. Angka maksudnya angka. Nah, jadi integer angka gitu. Karena silakan masukkan tanda X yang kosong dengan masukkan angka. Selanjutnya, di sini ada kata if, itu if gerak lebih dari 0 dan gerak kurang dari 10. Nah, di sini kan gerak nih. Gerak itu diinputkan berapa? 1 sampai 9. If kolom kosong gerak. Nah, di sini statement untuk if gerak 1 sampai 9 ya. Kolom kosong gerak. Nah, di sini kan udah jelas ini. Kolom kosong itu merupakan posisi yang akan diisi oleh di sini nih. Nah, tuh. Selanjutnya if kolom kosong gerak gitu kan. Nah, untuk run itu insertnya tanda X. Nah, selain itu, apabila dia tidak menginputkan di kolom kosong tadi yang ada gitu, kolom kosong yang ada, maka akan keluar kalimat sorry kotak tersebut sudah terisi. Nah, ini kan sebaris nih. Selanjutnya yang sebaris dengan gerak 1 sampai 9 tadi, ketika kita melakukan mengisi di luar dari 1 sampai 9, maka dia akan keluar masukkan angka dari 1 sampai 9. Nah, dia juga sebaris. Nah, selanjutnya itu sebaris dengan ini, yaitu di luar dari ini semua. Itu kan masukkan sebuah angka apabila dia mengisi huruf ya. Karena di sini udah jelas ini integer. Selanjutnya, ini merupakan pergerakan sistem ya. Saya memberikan judul giliran sistem. Nah, di sini ruang gerak. Ruang gerak ini berarti kotak yang memungkinkan untuk diisi. Nah, itu yang kosong. Geraknya itu O gitu. Gerak sama dengan O. Dijelaskan di sini. Karena yang X itu merupakan pemain. Kolom ya. Nah, selanjutnya ini ada pengulangan juga. Diulangi O X. Nah, itu ini list ya, list type list. Terus ini diulang, dan ini ada juga statement yang dikatakan bahwa I itu dalam ruang gerak. Nah, selanjutnya ada juga penjelasan if yang menang itu kolom copy dan let. Nah, itu gerak sama dengan I.
Nah, jadi di sini i-nya itu berapa gitu. Maka dia akan mengisi O. Baru balik ke gerak. Ya kan? Return gerak. Nah, ini adalah kotak yang kosong. Kotak kosong itu yang untuk i pada ruang gerak itu yang memungkinkan adalah 1, 3, 7, 9. Ya. Nah, untuk ruang open lebih dari 0, saya di sini menggunakan select random. Jadi maksudnya di sini nanti sistem akan menginput secara acak, di mana gerak tadi ini terinputkan berdasarkan i dan i tadi. Selanjutnya, nah ini untuk corner-corner atau sudut-sudut yang open, yang kebuka, yang kosong. Itu ada 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 gitu. Jadi kalau misalnya ketika 1, 3, 7, 9, nah maka di sini adalah 2, 4, 6, 8. Selanjutnya diinputkan lagi bahwa gerak itu select random apabila sudut open itu lebih dari 0. Nah, balik lagi ke gerak. Nah, baru dijelaskan di sini bahwa menjelaskan definisi dari select random. Nah, di sini import random. Ini kita harus menggunakan import random. Selanjutnya ini menjelaskan untuk kolom yang full. Kolom full itu kolom. Nah, jika kolom di counting kosong, ini nih kosong nih, spasi, saya membuatnya spasi lebih dari 1. Tuh. Jadi maksudnya ketika ini udah terisi, maka return ke false. Ya, kalau yang lain baru benar gitu. Balik ke atas tadi. Nah, selanjutnya yaitu ini kalimat-kalimat yang akan keluar dominannya pada saat bermain. Ketika user sudah memasukkan integer tadi, input integer tadi, maka akan keluar perintah print silakan mulai pertama. Nah, baru masukkan tadi papan main kolom tadi. Papan main kolom itu merupakan kotak-kotak kosong tadi. Selanjutnya while not kolom full kolom. Nah, di sini ketika tidak full kolom tadi, tidak ada yang menang gitu. Oh. Nah, kalau yang lain print menang, coba lagi gitu. Kalau misalnya if not, yang menang kolom X. Nah, permainan seri. Selanjutnya ketika 0, sistem memasukkan tanda 0 di kotak ke. Nah, itu menjelaskan bahwa ketika kondisi sistem yang memasukkan insert tanda tadi, nah itu gerak papan main. Balik lagi ke yang papan main tadi. Nah, ini kalau kondisi lain ketika kita menang. Nah, ini kan sebaris dengan nih. Ini kalau misalnya nggak menang kan, X-nya nggak menang, tapi nggak, terus geraknya itu udah nggak ada lagi gitu. Dia menjelaskan geraknya udah nggak ada lagi, maka permainan seri. Nah, kalau selain dari itu semua, yaitu X menang. Kalau misalnya kolom full, ya itu tidak ada yang menang. Oke, lanjut saja. Ini merupakan langkah terakhir yang saya buat, yaitu header. Ini hanya menjelaskan greeting saja, yaitu selamat datang. Selanjutnya saya menggunakan variable username, input lagi tapi bukan integer. Nah, ini bebas untuk dimasukkan, yaitu username yang digunakan pemain. Nah, saya menggunakan boolean lagi while true.
dan while looping ya. Print selamat bermain. Nah, di sini setelah itu dia akan menjelaskan username yang diinput tadi dan Anda adalah X. Ini untuk user pemain. Ini hanya untuk spasi break. Selanjutnya itu while true. Mulai ini kan sama dengan input apakah kamu siap. Nah, ini variabel baru yaitu menjelaskan kepada pemain apakah dia siap dan akan diisi Y ataupun N. Sini saya menggunakan if mulai Y, yes dan ya. Kenapa saya menggunakan lower? Karena di sini untuk penggunaan biar apabila kondisinya huruf besar ataupun huruf kecil. Maka dijelaskan balik lagi ke kolom yang di awal tadi variabel. Ada list dengan perulangan sebanyak 10 kali 9. Selanjutnya print. Nah, ini batasan saja. Nanti bisa kita lihat di program langsung. Selanjutnya balik ke main tadi. Nah, di sini ya. Oke, lanjut saja ke yang kedua, yaitu ketika permainan itu sudah selesai, maka ada pertanyaan lagi. Ketika sudah sampai di sini ya, mainnya sudah selesai. Nih, kan udah dijelasin nih. Main, break, kan. Nah, ketika saya menjelaskan variabel jawab, apakah kamu ingin bermain lagi? Nah, di sini ada Y, yes dan ya sama. Juga saya menggunakan lower sama kita tadi. Nah, itu ketika dia jawab Y, maka akan kembali ke kolom gitu, akan main lagi gitu. Tapi ketika tidak, dia akan stop. Oke. Ketika itu tidak dalam cakupan, maka dia akan mengulangi kembali apakah kamu yang bermain. Gitu. Oke. Ini merupakan satu kelas, yaitu kelas game, dan saya tidak menjelaskan apa-apa, makanya saya menggunakan paste di sini. Oke, kita langsung masuk aja ke program. Masukkan username, Rifki. Selamat bermain Muhammad Rifki, katanya kan. Anda adalah X. Apa kamu siap? Saya coba menjawab yes. Ya, tetap saja karena saya sudah menjelaskan tadi. Silakan masukkan tanda X pada kotak dengan masukkan angka 1 misalnya. Ya, akan terisi 1 di sini dan komputer otomatis langsung mengisi selain dari 1. Ini saya tadi jelaskan dengan 1, 3, 7, 9. Nah, selanjutnya misalnya saya isi 6 atau pakai 4 lah. 4. Maka dia akan mengisi poin ini 7. Dan itu pun random. Selanjutnya saya coba isi 6. Maka dia akan isi 5. Apakah kamu ingin bermain lagi? Ya. Coba kita isi 5. 7 sudah terisi. Oke, kita coba isi 1. Tadi akan isi 9. Karena tadi saya ada kemungkinan itu kan, kemungkinan yang menang, makanya 31, 7, 39 dan 2, 4, 6, 8. Itu logikanya di situ. Selanjutnya saya isi misalnya 3. Nah, dia akan isi 8. Oke, ketika saya jawab tidak, end atau break. Baik, berikut merupakan penjelasan dari program yang saya buat. Terima kasih atas kesempatannya dan waktunya. Mohon maaf apabila ada salah kata juga pada penjelasan program kali ini. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.